Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Masjidnya Adam? Jadi Ustaz dulu yang nanya. Iya dong, Alhamdulillah Ustaz gantian. baik. Baik. Ustaz gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat, Baik. anak istri sehat semuanya. Murid-murid sehat semua Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Masih sibuk ngajar Ustaz? Masih meskipun Tidak. saya harus menanamkan kesabaran tingkat dewa Oke. ke anak-anak yang mengajarkan anak-anak yang normal aja susah, apalagi Iya. yang nggak normal ya. Oh iya iya. Jadi benar, harus Ustaz. punya stok kesabaran. Masya kita Allah Ustaz. banyak. Masya Allah Ustaz. Ustaz, tema kita hari ini nih Ustaz nih ya. Ini bagaimana mengingat kematian untuk hidup nih Ustaz. Ini dia. Ini Saya tema sebenarnya kita ngeri-ngeri sedap. iya, ini kayaknya dalam banget gitu ya Ustaz. Bagaimana mengingat kematian untuk hidup. Jadi kita mati terus untuk hidup gitu Iya. Ustaz. Mati untuk hidup gitu. Betul. Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Sebenarnya itu perintah aksiru dzikro hadimil ladzatil maut. Jadi perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan ya, kematian. Jadi kita mengingat mati itu perintah. Bahkan ada hadis yang menyebut bahwa orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia, sahabat Ansor bertanya, siapa yang orang paling cerdas dan siapa yang orang paling mulia di sisi Allah? Nabi menjawab, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Nah, dalam Islam, kematian itu bukan tragedi. Kematian bukan tragedi, tapi sebuah kepastian yang pasti akan kita lalui. Kullu syai'in dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua makhluk pasti akan binasa. Maka tidak perlu ditakuti. Maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Dengan mengingat kematian berarti efeknya dia semangat beribadah, mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat. Dengan mengingat kematian, nggak akhirnya tidak menunda-nunda tobat. Oh ya, nanti deh, gua tobatnya kalau umur 50, umur 35 sudah nggak ada nyawa. Nah, dengan mengingat kematian tahu bahwa kita kapanpun dalam keadaan apapun akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Maka ketika ingat mati, nggak akhirnya ada kesadaran batin, kesadaran jiwa yang terdalam batin untuk mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan diri batin kita agar berdamai dengan kematian. Karena ternyata kematian bukan akhir dari segalanya. Justru kematian adalah jembatan untuk melewati fase kehidupan selanjutnya. Fase kehidupan yang sesungguhnya Ustaz. Betul. Tapi sebenarnya apa sih Ustaz penyebab faktor utama nih kita nih nggak mau ingat mati gitu Ustaz? Nah, seperti dia. Penyebab utama manusia nggak ingat mati hubud dunia. Pasti penyebabnya cinta dunia. Cinta materi. Cinta hal-hal yang sifatnya temporal, yang fana, yang bisa hangus, bisa hilang, bisa terbakar. Gara-gara cintanya kepada dunia, merek handphone aja harus seperti ini, harus seperti ini. Bawa nafsu kita. Padahal harganya 1 juta, 2 juta ya bisa WA, bisa telepon. Tapi karena nafsunya cinta, harus yang merek ini. Nggak usah disebut ya. Merek ini harga segini, bisa gini, bisa gini. Perbedaan resolusi doang, bulan-bulan Allah. Itu akhirnya karena cinta dunia. Dia tidak mau meninggalkan jabatan yang dia dapatkan atau meninggalkan harta yang setumpuk seabrek gitu karena dia mengejar sesuatu yang fana tadi. Nggak, akhirnya tidak mau ingat mati. Batinnya mengalihkan padahal dia tahu bahwa dia akan mati. Tapi berusaha hatinya mengindahkan, menafikan atau menghindar dari berpikir tentang kematian. Inilah yang menyebabkan orang nggak akhirnya tidak mau zikrul maut. Karena hubud dunia. Lalu yang kedua, karena berangan-angan, panjang angan-angannya terlalu tinggi. Cita-cita gitu. Iya, cita-citanya terlalu tinggi. Cita-cita dengan angan-angan beda. Kalau cita-cita itu terukur. Ada perbedaan yang mendasar antara cita-cita dengan angan-angan. Orang berangan-angan itu jikalau terus banyak banget. Seolah-olah dia nggak mati besok. Padahal kita boleh. Kita menyusun, membuat planning, membuat perencanaan, punya motivasi untuk merancang hidup
boleh, bukan berarti tidak boleh. Tetapi kalau panjang-panjang angan ini dia ngelantur ke sana kemari seolah-olah tidak mati, hingga melalaikan dari goflah dalam kehidupannya, berisi angan-angan saja, tidak nginjak bumi, tidak nyata begitu. Lalu yang terakhir, orang yang nggak ingat mati ya karena dia sendiri tidak punya modal bekal untuk matinya, sehingga berusaha untuk melupakan bahwa kematian tidak akan datang. Hanya bagi seorang yang arif, kematian adalah masa yang paling ditunggu. Seperti kerinduan seorang kekasih dengan kekasih. Ini biasanya seorang arif, orang yang ma'rifatullah, orang yang tinggi kedudukan spiritualitasnya kepada Allah dan selalu dekat pada Allah, karena Allah adalah kasih sejatinya. Kematian hanya dianggap sebagai kematian jasad, bukan kematian roh. Sehingga dia bisa berdamai dengan kematiannya. Dia siap dalam keadaan apapun, waktu apapun, siap untuk menghadap sang. Masya Allah. Ayo mati berarti. Nanti dulu Ustaz. Nanti dulu. Bisa gak sih nanti dulu gitu? Ustaz, gimana nih cara menghilangkan rasa takut nih untuk mati gitu Ustaz nih? Sebab kan bagaimanapun juga kita pasti membayangkan kalau meninggalnya Rasul aja deh Ustaz nih gitu. Iya. Betapa sakitnya kan gitu Ustaz ya. Nah apalagi kita membayangkan kita nih yang bukan siapa-siapa bukan gitu, siapa-siapa, hanya berlimang dosa. Waduh gitu. Pasti kan kita rasa takut tuh ada. Nah gimana tuh cara menghilangkan rasa takut untuk mati tuh Ustaz? Dalam kitab Zikrul Maut, Imam Al-Ghazali memberikan percontohan yang menarik untuk membangkitkan kesadaran rohani kita untuk ingat mati. Salah satunya adalah dengan tafakur dan muhasabah diri ke dalam. Kita harus mengingat tentang diri kita ini tadinya tidak ada, lalu diadakan. Tadinya hanya segumpal darah, segumpal daging, lalu dititipkan ruh menjadi manusia, lalu dilahirkan. Nangis kita. Begitu kita keluar dari kandungan ibu kita menangis kita dunia ini. Habis kita mati, orang lain nangisin kita. Dibalik ini. Habis itu merenung, apa sih kenapa kita hidup? Kenapa bisa ada di sini di alam dunia ini? Kita nggak minta dari rahim siapa. Perenungan mendalam semacam ini sangat berguna untuk mengingatkan kita tentang tujuan hidup. Oh, kita ini untuk menyembah. Oh, kita untuk menjadi benar. Oh, kita untuk bermanfaat. Oh, jadi khalifatul ard, menjadi khalifah di muka bumi. Oh, untuk menebar kasih sayang dan cinta Tuhan. Oh, untuk memendarkan cahaya rahmat Allah kepada sesama. Oh, untuk beribadah. Perenungan mendalam ini menjadi sangat penting bagi jiwa kita. Lalu ingat, oh ada waktunya, ada batasnya. Kita bisa meninggalkan dunia ini. Anak, istri kita tinggalkan. Harta benda kita tidakkan. Hadap Allah yang tadinya dekat dengan kita di alam arwah, kita akan tinggalkan semua dengan kematian jasad kita. Renungkan bagaimana kita dikubur sendirian, maka bertanggung jawab secara sendiri, jawab pertanyaan akhirat sendiri di dalam tanah. Fase demi fase, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Keropos tulang, habis tulang belulang, habis semua, busuk, dikonsumsi oleh binatang-binatang, tanah dan lain sebagainya. Kita hilang, tidak ada. Harus ke sana untuk menyadarkan batin kita. Sebab nanti kecintaan kita pada dunia ini menghilangkan, kita berusaha untuk mengingat hal yang semacam itu. Karena ini kan nafsu kita, karena hubun dunia yang terlalu tinggi, angan-angan yang terlalu tinggi, seolah-olah kita gak akan mati gitu. Iya. Mau presiden, mau raja, mau jenderal, mati. Karena harus diingat itu, semua mati. Mau miskin, mau kaya, mati. Tidak ada yang tidak mati. Nah, kesadaran batin itu menjadi penting. Inilah makanya Kanjeng Nabi menyebut bahwa orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat tentang kematian. Orang yang mengingat kematian berarti batinnya mau selalu mendekat kepada Allah, mau melihatkan diri pada Allah. Coba, kalau kita ingat mati ya, gak boleh nih kita bisnisnya nipu orang. Oh, gak boleh nih kita membohongi orang agar
tidak ketahuan, lalu kita mengorupsi, kita mati, ini bahaya. Masya Allah. Ustadz, kalau bicara masalah mati nih Ustadz nih, kalau dari pandangan ulama tasawufnya ini tentang kematian untuk hidup itu seperti apa nih Ustadz nih? Ya, jadi pertama karena kematian adalah sarana untuk mengingat Allah, mengingat tentang tugas sebagai hamba, kewajiban sebagai hamba, dan mengingat hari akhir. Jadi zikir tentang maut adalah cara menyadarkan seorang hamba agar ingat pada Tuhannya. Makanya sebetulnya hakikatnya mati itu hanya kematian jasad, terpisahnya jasad dengan ruh ketika mati. Ruh itu tidak mati. Kalau ruh itu mati, maka tidak ada siksa kubur, tidak ada surga neraka, tidak ada yaumul hisab. Maka kematian itu hanya terlepasnya antara ruh dan jasad. Jasad kita yang mati, ruh kita tidak. Nah, karena itu bagi seorang yang arif, menjadikannya sebagai jembatan pertemuan antara kasih dan sang kekasih. Karena mereka justru menunggu akan datangnya masa itu, masa bertemunya seorang hamba yang mencintai kepada sang kekasih yang luar biasa. Faman yarju liqa rabbi fay'mal amalan sholihan. Ada ayat yang menyebut kalau kamu ingin bertemu dengan Tuhanmu, maka beramal yang soleh, amal soleh. Orang yang arif sudah menyiapkan amal solehnya untuk pertemuan dengan kekasihnya. Maka kematian ditunggu karena dia sudah tidak hubud dunia, dia sudah zuhud, dia sudah menyiapkan diri bekal untuk di akhirat. Maka kematian menjadi peristiwa yang tidak menakutkan. Dia hatinya sudah berdamai bahwa kematian tidak bisa dihindari, siapapun akan menghadapinya. Maka ini juga bagian dari terapi kita, terapi jiwa kita, dan cara kita untuk mendekat kepada Allah itu dengan mengingat mati. Selama ini kan kita tidak ini, padahal kita udah sering kali diingatkan dengan tidur. Tidur itu kan sebetulnya separuh mati kan, separuh mati. Ada ayat Az-Zumar itu menyebut Allah yatawaffal anfusina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam jiwa seorang saat matinya. Dan Allah menggenggam jiwa orang yang masih hidup saat tidurnya. Jadi tidur adalah kematian kecil. Dan tidur adalah peristiwa ruhani, peristiwa spiritual. Makanya banyak hadis dan ajaran ulama yang menyuruh kita berdoa sebanyak-banyak, wirid sebanyak-banyaknya dalam prosesi menjelang tidur. Karena tidur adalah separuh kematian, kematian kecil, di mana yang berfungsi hanya talamus, hipotalamus, otak kecil kita yang mengatur peredaran darah, yang mengatur nafas dan mengatur pencernaan makanan. Jiwa kita kan digenggam oleh Allah. Allah melepas jiwa yang belum ditentukan kematiannya. Sebaliknya, Allah akan tahan jiwa yang sudah ditetapkan kematiannya. Maka peristiwa tidur kalau dipahami secara ruhani itu adalah bagian pendidikan tentang kematian. Cara kita untuk mengenal kematian. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah menyebut dengan kata yang sangat populer. Mutu qabla an tamutu. Matilah engkau sebelum kau mati. Maksudnya apa yang dimatikan ini? Yang dimatikan adalah hawa nafsu kita. Sama kita ketika sholat takbir Allahu Akbar, kita matikan itu syahwat, kita matikan nafsu kita, batin kita, segala hal di luar sholat, segala hal selain Allah kita matikan itu hilang. Kita menghadap
takdir, mengagungkan Allah. Itu sebetulnya juga akad kematian. Lihat doa sebelum mati, sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, atas namamu aku hidup. Ya Allah, atas namamu aku mati. Saksi itu akad itu. Itu akad ya Ustaz ya. Akad. Sama saat kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Pasrah, serahkan semuanya. Jadi, mutu qabla an tamutu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Mematikan syahwat, mematikan hubud dunia, memasukkan penyakit hati yang ada di dalam itu, keluarkan, hilangkan, matikan. Lalu kita berkonsentrasi, fokus, khusyuk menghadap Allah. Maka peristiwa-peristiwa yang sebetulnya setiap hari kita alami itu menjadi pembelajaran sekaligus menjadi pendidikan agar kita mampu menyiapkan diri menghadapi kematian. Masya Allah Ustaz. Ustaz, kalau kita mati, maksudnya kita sudah meninggal nih Ustaz, kita sudah mati gitu. Kita bisa nggak ngelihat waktu kita hidup gitu Ustaz? Kalau Imam Al-Ghazali dalam Zikrul Maut itu mempercontohnya tadi bahwa mati itu seperti halnya kita tidur. Jadi orang yang mati mendengar bisikan orang yang ada di dalam kubur, apa yang habis nganterin jenazah, yang menguburkan, dengar semua tuh, lihat semuanya itu. Jadi sampai kemudian langkahan kaki kita tidak terdengar, itu baru malaikat Munkar dan Nakir menanyakan tentang apa yang kita lakukan di dunia. Oh, jadi kita bisa ngelihat tuh Ustaz? Bisa ngelihat, bisa ini. Dan ini percontohan hadis serta mimpi-mimpi para ulama dijadikan sumber rujukan bagi Imam Al-Ghazali untuk menjelaskan tentang siksa kubur, menjelaskan apa yang terjadi di alam barzakh. Barzakh itu kan sebetulnya artinya itu batas. Ini saya perlu jelaskan ya. Jadi akhirat itu batas ruang, bukan batas waktu. Jadi tidak harus kita mati dulu baru masuk ke akhirat. Oh gitu. Tapi kita hidup bisa masuk ke dimensi akhirat. Sama dengan peristilahan barzakh. Barzakh itu batas, makanya batas ruang, batas waktu. Oh, alam barzakh. Makanya ada juga kan hadis Nabi waktu Isra Mi'raj ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam. Padahal beliau sudah wafat jauh berapa abad, tapi kok bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Lalu Nabi diperlihatkan siksa kubur, diperlihatkan surga neraka. Itu kan bukan screen saver itu. Artinya peristiwa yang dimensinya saja yang berbeda. Nyata itu nyata. Nanti proses itu ketika orang-orang sudah meninggalkan kuburan, baru itu ditanya. Kan berarti fisiknya ada di situ masih. Dasar di situ, nyawanya begitu. Gimana kalau yang terpotong-potong? Ya tetap bisa disatukan. Gitu. Tapi nanti pada pembahasan tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Intinya bahwa mereka pasti mendengar. Ya, Nabi juga, para sahabat atau ulama tertentu atau sahabat tertentu yang bisa mendengar proses siksa kubur ketika melihat apa yang terjadi di kuburan. Nah, ini kan berarti ada kemampuan orang-orang tertentu yang bisa menangkap informasi atau mendengar sesuatu atau melihat sesuatu apa yang terjadi di alam kubur. Jadi pada saat kita meninggal nih Ustaz nih, itu benar nggak sih kita dihidupin lagi gitu? Udah dimasukin dalam kubur, dimasukin lagi nyawanya gitu? Ini yang meninggal itu kan jasad. Iya, jasad. Ruh kita tidak, seperti halnya layaknya kita tidur tersadar. Itu hanya ruh. Berarti yang dihidupkan ruh aja gitu Ustaz ya? Enggak, ruh tidak mati. Oh iya. Jasad kita yang mati, tubuh kita, jasmani kita yang mati.
Semua proses jasmani, peraliran darah, pencernaan, makanan, saraf, semuanya mati nih. Tapi ruh kita tidak ada kematian ruh. Ruh itu abadi. Ruh itu akan Berarti kembali pada ruhnya Tuhan. ada di dalam kuburan Di itu dalam Ustaz, ya? kubur. Oh, Kalau kita memahami bahwa ruh mati, ya tidak ada akhirat. Ini peristiwa begini, psikolog dia belajar pembuktian empirik tentang orang mati ini dari death experience, dari mati suri ya. Orang mati suri diwawancarai apa segala macam. Kalau dalam Islam bukan hanya dari proses mati suri, tetapi dari firasat, dari mimpi, dari petunjuk hadis dan ayat Al-Quran tentang kematian. Itu udah aku yakin bahwa mati pasti, bahwa siksa kubur pasti, bahwa kebangkitan di akhirat nanti pasti, bahwa nanti itu ada surga neraka itu iya. pasti. Berarti nanti pada saat kita dibangkitkan gitu, itu ruhnya yang dibangkitkan semuanya, Ustaz. Oh, gitu contoh. Maksudnya ini terjadi pada fase yaumul ba'ats. Jadi gini, jadi yaumul ba'ats. Oh, nanti kita bahas lagi, Ustaz ya. Siap. Ustadz, tadi kan Ustadz udah sempat menjelaskan nih cukup banyak nih tentang kematian ya Ustadz. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ulangi yang tadi ya Ustadz ya, karena kita sempat kejeda kan. Pada saat hari kebangkitan nih Ustadz nih, ya, itu yang dibangkitkan itu ruh saja atau dua-duanya nih Ustadz, sama jasad-jasadnya juga nih Ustadz ini. Nah, terus habis itu kita ini nggak sih Ustadz, maksudnya semuanya umurnya sama atau beda-beda nih Ustadz? Kayak ada yang meninggalnya pada saat tua, ada yang masih anak-anak gitu Ustadz ini. Jadi di yaumul ba'ats itu saya setuju dengan, saya meyakini pendapatnya Imam Al-Ghazali ya. Al-Ghazali bahwa saat yaumul ba'ats itu adalah hari dibangkitkannya secara ruh dan jasad. Bahkan secara eksplisit beberapa ayat Al-Quran menyebut bahwa itu bukan hanya kebangkitan ruh, tetapi juga jasad. Jadi dibangkitkan jadi manusia baru yang mungkin karena korban perang, korban apa yang itunya nggak ada, dan umur tidak beragam kan saat menjelang kematian. Maka itu dibangkitkan semua secara ruh dan jasad. Saya meyakini secara ruh dan jasad. Sebab kalau tidak ruh dan jasad, kita akan susah memahami yaumul hisab. Kita susah akan memahami surga dan neraka ini. Misalnya dalam ayat Al-Quran ada di di Yasin misalnya, tangan kaki kita akan menjadi saksi. Memang kakinya datang sendiri gitu. Oh iya. Enggak. Matanya akan menjadi saksi, telinganya akan jadi saksi. Maka itu jelas-jelas di fase yaumul ba'ats itu ruhan wa jasadan, secara ruh dan jasad dibangkitkan. Itu tidak mustahil bagi Allah yang telah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Iya betul. Yang mati menjadi hidup. Gambaran itu tidak mustahil. Apalagi banyak banget ayat dan hadis yang menyebut hal-hal yang secara eksplisit betul-betul ada jasad di situ. Misalnya kenikmatan surga. Ya. Kenikmatan surga itu digambarkan di situ buah-buahannya, ya. Habis itu ada mengalir sungai dari laban, dari susu, ya. Habis itu ada bidadari cantik yang bermata jeli gitu. Itu fisik apa roh? Kan fisik gitu. Artinya yang bisa terserap kelezatan buah-buahan, keindahan pandangan surga yang bisa diserap secara indrawi. Berarti secara indrawi pun dihadirkan, dibangkitkan, dirasakan. Lalu bagaimana siksa kubur, siksa neraka kalau jasad kita tidak dibalikan kembali gitu. Jadi saya meyakini pasti itu roh dan jasad sekaligus. Karena itu penting kita itu memahami konsep kematian. Tadi saya sudah digambarkan. Tidak hilang akal kita, apa pengetahuan kita, ilmu kita yang tadi di dunia,
saat mati tidak boleh terputus menjadi lupa apa yang kita perbuat. Ada sebuah hadis begini. Nabi ini asbabul wurudnya begini ya. Sebab turunnya begini. Nabi tanya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan sahabat yang ditakuti di dunia aja, takut di masa itu ya. Iya. Tapi pada saat sama jin, malaikat, bukan malaikat, apa Setan. setan juga takut sama itu kan. Karena saking apa pamor beliau bukan hanya di alam nyata, alam yang gaib pun ditanya. Bagaimana Sayyidina Umar kalau kau mati nanti ditanya sama Munkar dan Nakir yang suaranya itu menggelegar seperti guntur. Kata Nabi tanya begitu. Iya. Ya sesuai. Habis itu Sayyidina Umar bertanya balik kepada kanjeng Nabi. Tapi akal saya masih utuh seperti akal saya sekarang. Iya. Apa jawaban Sayyidina Umar? Berarti malaikat Munkar Nakir dia punya lawan setara. Oh, maksudnya saya juga bisa melakukan hal itu. Itu artinya di akhirat, di kubur, kita tidak hilang akal kita, ilmu kita tidak hilang. Kita bisa membantah, kita bisa berargumen. Lihat, pertanyaan-pertanyaan kubur, itu kan contekannya sudah ada. Ya. Mantrabuka. Ya, mantrabuka siapa? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu, gimana amalmu segala macam. Itu kan contekan sudah ada. Iya. Itu artinya pasti tidak sederhana itu. Akan ada argumentasi, akan ada wawasan ilmu. Ya, malaikat juga mau nanya jenis Adam juga harus hati-hati pertanyaannya. Kesana kan bayangan kita. Jadi percontohan hadis tadi mengingatkan kita bahwa kematian itu hanya kematian jasad, bukan kematian ruh, bukan kematian akal. Apa yang kita perbuat di dunia ini, apa yang kita pikirkan, ilmu yang kita serap, ya tidak hilang, tidak mati, atau lupa ingatan saat di alam kubur. Tidak, masih bayangan itu, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan bisa itu. Kita nggak bisa ngebohongin, siap-siap dulu, begini nanti pertanyaan begitu. Lah, pertanyaan itu udah dibocorin kok, gampang. Iya. Masa sederhana itu kan tidak. Iya. Maka di situ ada argumentasi, ada jawaban. Gitu. Masya Allah ya. Jadi tahu nih saya nih Ustaz, bocorannya lebih luas lagi nih jadi. Iya. Ustaz, saya suka lihat nih di medsos nih Ustaz ya. Kayak ada meme-meme gitu, maksudnya kayak stiker gitu yang bilang dengan bahasa tertentu gitu Ustaz, bahwa setiap malam Jumat katanya orang yang sudah meninggal itu, orang tua kita contohnya misalnya sudah meninggal nih, dia bisa datang ke rumah katanya gitu Ustaz. Ini benar atau enggak sih Ustaz gitu? Ya sebetulnya tidak hanya Jumat, tiap saat. Oh, tiap saat Ustaz? Ya, ini tiap saat pun. Ya, ini kan dimensi alam yang berbeda. Ya, dimensi alam yang berbeda. Jangan gunakan indera fisik, suatu penjelasan yang empirik, untuk menjelaskan sesuatu yang metafisik. Nah, mana ada hari bagi orang yang mati? Ya, nggak ada atas bawah, nggak ada kanan kiri depan belakang. Untuk melihat itu aja udah beda itu kan. Apa yang kita katakan ini bawah, pada saat yang sama orang Amerika mengatakan ini atas. Dia hakikatnya. Iya, itu kecil. Karena muter ya. Maka dimensi alam terkadang kita yang sekarang itu, kita ngukur melihat sesuatu yang sifatnya metafisik, gak bisa pakai hal yang sifatnya empirik. Iya, pakai mata. Maka sebetulnya itu bisa dikatakan sebagai nasihat. Nasihat. Karena setiap saat pun bisa. Kerinduan orang tua yang membutuhkan kiriman doa dari anak soleh yang mendoakannya. Iya. Karena ada komunikasi. Kita butuh komunikasi rohani. Dia bisa menyaksikan masalah yang terjadi di dimensi alam. Itu juga nanti berkaitan dengan siapa ini yang mati, siapa ini yang wafat. Kemampuan orang tadi kan tidak berubah. Maka seorang alim, ulama, seorang yang ketokohan di masyarakatnya dahsyat, kontribusinya luar biasa, dihargai di alam kubur pun karena memang makomnya juga beda. Iya.
Karena itu ya kita dituntut untuk bisa ingat tentang kematian. Bukan hanya dalilnya tadi sebenarnya ayat yang tadi juga bahwa Allah menggenggam jiwa saat matinya. Ya kalau digenggam Allah mau perlihatkan kemanapun, boleh aja orang yang mati diperlihatkan kehidupan anak-anaknya yang bisa ya membelangsa. Nah, apa itu yang nggak berarti bisa. kalau sudah di dimensi itu, udah nggak ada atas bawah kanan kiri Jumat ataupun Kamis. Bahkan sekarang pun kita sebut Kamis sebetulnya sudah Jumat di belahan dunia yang lain. Iya. Masih di alam fisik, apalagi yang sifatnya metafisik. Gitu. Tapi benar bahwa mereka bisa mendengar. Benar bahwa mereka bisa dapat kiriman pahala. Benar bahwa amal jariah mereka tidak putus. Benar bahwa mereka pun mendapatkan kenikmatan kubur kalau dia beramal soleh, kalau dia orang baik. Oh berarti di kubur itu rumahnya dia ya Ustaz ya? Iya. Dia meninggal. Iya. Oh, berarti dia tahu dong kalau misalnya kita datang ke kuburannya. Yes, Ustaz ya? exactly, absolutely you are right. Terus kita mendoakan dia mendengar gitu Ustaz ya? Iya. Bahkan kadang kita untuk membangkitkan kesadaran kita tentang kematian, maka sering-seringlah jalan kubur. Sering-seringlah jalan kubur karena beda rasanya kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dari tempat, kamar itu dengan saat kita itu kan untuk membangkitkan kesadaran kita untuk ingat mati, kan bagus rasanya. Meskipun kalau dirunut bagaimana ada di situ posisinya lagi duduk posisi, nah, itu bukan hal penting untuk kita tahu. Karena dimensi alamnya berbeda. Iya. Gitu. Tapi hakikatnya bahwa dia ada di alam sana. Dan wujud secara fisiknya, kuburan fisiknya ada di situ. Itu bisa membangkitkan kesadaran kita untuk ingat mati. Karena itu kita nggak bisa lepas dari hal yang sifatnya fisik. Nah, kadang secara fisik kita ngelihat, ada kuburan, ada nama bapak kita gitu. Nangis, belum doa udah nangis. Itu kan keren itu. Berarti ada kontak batin. Ada kontak batin. Apalagi misalnya, contoh nih ya, saya itu punya nenek, sebetulnya buyut, itu suka ngasih kerak nasi. Kalau dalam bahasa kerennya intip ya. Intip, digoreng intip, pakai bumbu, ketumbar sama garam. Setiap kali saya SD, SMP, kalau pengen makanan itu, pasti ke nenek saya, namanya Nyai Sinom. Saya kan sekolah SD pagi, madrasah sore, itu kadang cari minum atau cari makanan kecil ke nenek saya yang tinggal di sekitar itu. Dan makanan favorit yang sering dikasih ke saya adalah kerak nasi atau intip. Hari ini saya kayaknya orang yang paling banyak doain nenek saya, sering kasih Al-Fatihah gara-gara inget kerak nasi, inget intip ke nenek saya. Oh iya. Kadang hal yang fisik juga menjadi media untuk mengingatkan kita pada sesuatu yang sifatnya ruhani, sesuatu yang sifatnya mistis, sesuatu yang sifatnya metafisik. Gitu. Kerak nasi, jadi kita ingat nenek, ciri khas ingat ya. zikir, ingat selawat, ingat hadiah Al-Fatihah. Gitu. Baik Ustaz. Saya jadi lama-lama jadi tahu nih Ustaz, yang metafisik gitu ya Ustaz. Nah, kalau bisa masalah metafisik lagi nih Ustaz ya tadi ya. Tadi kan pertanyaan saya adalah apakah ruhnya itu bisa pulang ke rumah gitu Ustaz ya. Ustaz bilang bisa-bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah gitu. Betul. Nah, kadang-kadang nih Ustaz nih ya, di dalam kehidupan tuh orang tuh mungkin malam-malam dia lagi sendiri, entah itu dia memang halusinasi ataukah memang sungguhan gitu Ustaz. Dia kadang-kadang mendengar suara keluarganya sudah meninggal. Contoh misalkan bapaknya dia sudah meninggal. Kok kayak ada suara bapak gitu ya di rumah ya. Gitu. Kayak bapak tuh manggil aku gitu misalkan gitu Ustaz. Hah? Nggak mungkin lah, kan ada orang gitu, orang udah meninggal kok gitu. Masa iya bapak manggil gitu. Yang saya pahami begini gitu Ustaz. Jadi kan saya bilang bahwa akhirat adalah batas ruang, bukan batas waktu. Sekarang orang meninggal dunia lalu dikuburkan di tempat perkuburan, jaraknya 100 km atau jangan jauh 20 kilo. Itu kan jarak jasad.
bukan jarak dalam arti yang metafisik. Jadi sudah tidak penting kata-katanya malam Jumat datang atau itu hadir ke rumah, jadi tidak penting ketika kita ingat beliau yang sudah meninggal. Berarti dia dekat di hati, dekat, mana ada batas. Artinya ya bisa hadir, bisa mungkin dia mendapatkan pengalaman batinnya, diingatkan dengan suara nenek yang tiba-tiba hadir, atau bayangannya, atau tadi kerak nasi kerak nasi, ingat kebaikannya, atau mungkin taplak meja yang dipakai oleh ibu kita almarhum, ingatkan, habis ingat keluar air mata, akhirnya kita kasih hadiah Al-Fatihah, kita doakan beliau. Mana ada jarak itu? Artinya bukan jarak fisik. Kalau fisiknya kan 20 km jasmaninya dikubur. Iya betul Ustaz. Tapi secara metafisik kan tidak itu. Artinya kita ingat tidak ada. Nah ini sangat penting memahami konsep yang sifatnya metafisik. Jangan paksakan dengan logika fisik. Makanya informasi-informasi dalam ayat dan hadis kita tidak harus menelannya secara tekstual, perlu kontekstual. Kadang Allah menggunakan ayat dalam Al-Quran firman-Nya dengan kode-kode tertentu. Seperti tadi aja kan, malam Jumat. Ternyata penjelasan saya bukan hanya Jumat, mana ada Jumat, Sabtu, Minggu dalam konsepsi metafisik. Nggak ada atas bawah, nggak ada terang, karena itu hal yang sifatnya metafisik. Kan gitu. Nah, tidak bisa kita terpaksakan pakai logika itu. Mengingatkan pada kematian, mengingatkan alam kubur nyata, penting untuk memahami hakikat manusia ini diciptakan. Saya jelaskan kan. Pertama kita ada di alam arwah. Semua diciptakan semua dari ruh kan. Melalui memancarkan cahaya kalau teorinya Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah. Habis itu diturunkan ke alam dunia, alam kandungan ibu kita. Tadinya kita kan gak ada, masih dalam arwah. Kita masuk ke alam kandungan ibu kita, masukkan ruhnya, ditiupkan. Di jawang bayi masih ada di dalam, baru ditiupkan ruh. Lalu keluar menjadi Halim, keluar menjadi Sidni Adam. Ini fitrah. Manusia di alam ruh itu mengenal Tuhan. Makanya ada ayat Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi fitrahnya manusia itu bertuhan. Karena sudah ada pengakuan, ya aku bersaksi engkau adalah Tuhan, Tuhan kami. Kalau tidak ada kesaksian itu, nanti kita membangkang. Karena itu nanti kita menjadi fitrah manusia itu mengenal Tuhan. Terlahirkan akan menjadi Yahudi atau Nasrani atau menjadi Majusi, tergantung dari orang tua, kan? Menjadi itu. Tapi hakikatnya fitrahnya mengenal Tuhan. Lalu kita hidup di fase kehidupan dunia ini, dari mulai kecil, lihat anak kecil, lihat atas bawah juga beda. Dia bayi umur 2 tahun dengan bapak tinggi 160 cm, lihat ke depan aja udah berbeda. Anak kecil, makanya sering anak kecil naik ke atas, hanya untuk melihat sesuatu yang di bawahnya. Terus proses remaja, menjadi pemuda, menjadi orang tua, beranak pianak, menjadi tua. Ternyata proses menjadi tua adalah kesempurnaan manusia. Sempurna. Kita nggak sempurna kalau kita nggak mati-mati. Kita nggak sempurna kalau kita menjadi tua. Menjadi tua itu bagian dari kesempurnaan. Sempurna tidak berubah, maka berubahlah. Nah terus setelah itu kita dimatikan. Kita masuk ke alam kubur. Ini barzah. Alam barzah. Nanti kiamat, hancur semua, nunggu semua. Tuan kubur antri, kiu semuanya. Antri nunggu kiamat. Ini yang ada di kubur. Nunggu semuanya. Tunggu kiamat semua hancur semua, mati, baru dibangkitkan. Bangkitkan, ini yang saya bilang tadi, ruh, jasadan. Setelah ruh tidak bisa dibangkitkan. Habis itu kumpulkan dalam mahsyar. Terus ada yang dapat syafaat kanjeng Nabi, dapat syafaat yang enggak, ya tetap
kumpulkan. Habis itu ada hari di mana kita ditimbang amal baik dan buruk. Yaumul hisab, yaumul mizan. Sampai pada ujungnya nanti setelah ada di Danau Kausar, kita melihat ada apa yang disebut nanti terakhir surga dan neraka. Proses ini proses panjang. Karena itu hadis menyebut bahwa sebetulnya kehidupan di dunia itu seperti halnya kita meneteskan tetesan air di lautan. Terus tetesan itu dimensi waktu yang tadi fase-fase hidup, dimensi waktu kita di akhirat, dimensi waktu kita di alam arwah, dimensi waktu kita di alam kandungan, di alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat nanti yang berhisab. Gak usah dipikirin teman-teman. Kita lihat hadis, lihat ayat saja sudah yakini bahwa itu ada. Nanti penghitungan secara itu bagaimana? Berapa ribu tahun? Berapa ratus tahun? Berapa ribu tahun kita nanti di alam kubur? Kiamat kapan? Itu udah rahasia Tuhan. Gak usah terlalu mikirin teman-teman. Orang jalan sampai dari sini ke Pluto aja hanya hitungan matematis, belum ada orang sampai ke sana. Kenapa kita dipuyangkan? Iya, perbedaan waktunya gitu juga. Iya. Perbedaan waktu ini pakai relativisme Einstein misalnya ya. Iya. Pernah dengar ini apa twin paradox? Orang kembar usia 20 tahun, dua-duanya usia 20 tahun, yang satu keluar angkasa. Setelah balik lagi, yang di bumi umurnya 80 tahun. Yang itu masih 35. Itu ukuran relativisme Einstein ya. Iya. Itu beda. Ini pasal alam dunia. Tentang konsep time, tentang waktu di dunia saja udah beda. Apalagi dimensi alam yang berbeda. Ya enggak? Yes. Kita tidur 15 menit. Habis sholat zuhur tidur. Ya? Tidur 15 menit. 30 menit. 1 jam tidur. Begitu bangun, mimpinya kayak 15 bulan. Pernah nggak? Iya, pernah sih. Dimensi alamnya beda. Panjang gitu mimpinya gitu. Cuma tidur sejam gitu. Nah, itu artinya kita nggak usah paksakan hal yang sifatnya dunia fisik, material. Kita menjelaskan sesuatu yang gaib. Makanya hentikan hal-hal yang tidak penting untuk ininya. Yang bukan di batas itu ilmunya. Ilmu manusia itu bersifat zon, perkiraan, limited. Sementara ilmu Allah unlimited. Iya. Kita melihat dengan mata kita yang terbatas. Bagaimana bisa mampu melihat Tuhan yang tak terbatas? Ya nggak? Iya. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang paling dekat, sesuatu yang paling jauh. Melihat yang besar kelihatan kecil, lihat kecil kelihatan besar. Lihat. Ya Allah, matahari itu gede banget. Iya, Ustaz. Gitu. Karena mata ini. Coba dengan mata. Wah, ya Allah. Bumi aja hanya butiran debu. Di galaksi kita dengan ribuan galaksi yang lain. Satu galaksi itu udah berjalan ini. Maka tidak ada atas bawah, nggak ada kanan kiri, nggak ada siang dan malam bagi Allah. Alam. Masya Allah, Ustaz, dikit aja Ustaz. Kalau misalkan kita ngirim Al-Fatihah untuk orang tua, mungkin sampai kali ya Ustaz. Sampai, bukan mungkin. Hakul yakin sampai. Iya, sampai. Tapi kalau kita ngirim Al-Fatihah untuk orang lain, sampai juga. Pernah ada yang ngomong itu, Ustaz, masa kan anak Adam itu terputus amalnya. Iya. Ya kan? Terputus. Satu, kecuali ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, dan amal jariah. Iya, betul Ustaz. Ya bukan hanya itu gambaran umumnya saja. Ilmu yang bermanfaat. Kita juga bisa mendapat doa dari murid-murid kita. Saya bertantang. Kalau nggak nyampe, oke, kalau gitu. Kalau gitu saya doakan almarhum masuk neraka. Mau? Enggak mau. Dia katanya dia nggak percaya. Al-Fatihah nggak sampai. Kalau gitu saya doakan Ferdi neraka. Nggak mau dia. Nah, itu artinya kadang manusia terlalu melogikakan hal yang sifatnya metafisik. Iya, benar. Dengan hal yang sangat fisik. Yang ukuran waktu, ukuran detailnya nggak bisa. Semua doa-doa kita bisa menjadi nutrisi ruhani bagi jiwa-jiwa dalam kubur. Masya Allah. Justru mereka menunggu itu. Masya Allah. Itu anak soleh.
Betul Ustaz.